Lu pernah gak sih kepikiran, kenapa negara kita tercinta meskipun dibandingin negara-negara lain pendapatan per kapitanya rendah, tapi katanya kita termasuk negara yang bahagia dibanding negara yang ada di dunia. Buat lu semua juga yang penasaran tentang pertanyaan itu, ada satu channel YouTube yang dibuat sama orang luar negeri. Di mana channel YouTube ini ngebuat satu video yang mendedikasikan dirinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Judul videonya Why Are Indonesian Happy Despite Having Low Incomes, buatan channel YouTube yang namanya 1AM. Yang uniknya adalah channel YouTube ini termasuk baru. Dia baru ngupload 4 konten. Tapi dari 4 konten ini ada satu video yang tiba-tiba tuh viewsnya melejit. Dan itu ngomongin soal Indonesia. Oh, aku sebenarnya tahu nih meta. Kayaknya udah dari dulu gak sih? Maksudnya kalau misalnya ada YouTuber luar negeri, kalau misalnya buat konten-konten biasa, viewsnya biasa-biasa aja. Tiba-tiba kalau misalnya ngomongin soal Indonesia, oh ada Indonesia coy. Nah ini udah bukan formula yang rahasia lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari jumlah viewsnya, 3 video sebelumnya yang dibuat sama 1AM itu rata-rata viewsnya cuma ratusan doang, 181, 433, 256, dan tiba-tiba ngomongin soal Indonesia itu langsung ditonton sama 149.000 orang dengan membuat sebuah video yang menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Ya, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan kita bakal ngebahas tentang fenomena ada orang luar negeri yang kembali lagi berpendapat mengenai negara kita tercinta. Buat lo semua yang lupa, kira-kira 4 bulan yang lalu gue juga sempat buat video tentang opini orang luar gitu ya kepada negara kita. Judul videonya ini, ketika orang luar negeri ngomong Indonesia tanpa AdSense. Jadi ini gue buat video ngasih tahu kalau semua, kalau misalnya di Twitter ada satu postingan yang entah kenapa tiba-tiba orang luar negeri berpendapat ke Indonesia. Mereka bilang katanya negara kita itu termasuk negara yang invincible atau negara yang samar-samar. Populasinya banyak banget, tapi kalau misalnya ngelihat panggung dunia gitu nggak banyak orang-orang Indonesianya gitu. Terus kemudian video ini muncul 1 bulan setelah gue buat video ngopi tentang opini orang luar negeri. What a coincidence. Cuman gue baru tanya sekarang gitu ya, di bulan Juni 2025. Karena gue ngeliat postingan dari Om Pasilovaren di Facebook. Tiba-tiba dia nge-share thumbnail dari videonya dengan bilang kayak head father you happy, pala bapak kau happy. Dan kalau misalnya dilihat dari kolom komentar serta respon orang di Facebook dibandingin respon orang-orang di YouTube, terutama di kolom komentar dari videonya, itu beda banget 180 derajat. Di Facebook orang-orang menyangkal dan denial, bilang kayak mana ada happy gue tinggal di sini gitu, orang-orang pada menderita sama kebijakan pemerintah dan segala macem gitu ya, banyak hal yang harus dipikirin, pendapatan gak ada gitu, susah nyari kerja. Sementara kalau misalnya lihat kolom komentar di video ini, orang-orang justru malahan ngasih tahu kenapa pada akhirnya negara kita itu termasuk negara yang happy meskipun pendapatannya rendah. Biar gue simpulin informasi dari video ini. Jawabannya ada 2 sebenarnya. Yang pertama, orang-orang Indonesia itu sering bersyukur. Yang kedua, orang-orang Indonesia itu kebersamaannya kental banget. Jadi ada istilah yang namanya gotong royong yang kira-kira 3-4 kali di mention gitu di video ini, menjawab kenapa pada akhirnya orang Indonesia meskipun pendapatannya rendah, meskipun ada beberapa orang yang bahkan gak dapat kerja, itu orang-orang di sekitarnya cenderung untuk ingin ngebantu biar seenggaknya dia gak ngelakuin kejahatan kayak gitu. Yang ironisnya adalah di awal video ini kalimatnya nggak tahu kalau misalkan orang Indonesia itu beranggapan rezeki ya, itu gak cuman soal harta. Gue sering banget ngedenger ini ketika gue belajar agama Islam aja. Jadi menarik banget. In Indonesia, many people believe that fortune isn't just about money. Fortune isn't just about money. It's about health. It's about strong Kesehatan. family bonds. Betul. It's about having people to rely on. Yeah. About finding joy in the simplest moments. Ya, yeah. Menemukan kebahagiaan dalam sebuah kondisi yang apa adanya gitu. But in a world that treats wealth as the ultimate measure of success, yes, does anyone still believe that? Ya, betul. Tapi dalam dunia yang masih menganggap kalau misalkan pendapatan itu adalah sumber kebahagiaan sebenarnya, apakah hal itu masih relevan sampai sekarang? Nah, si kreator dalam video ini mempertanyakan kenapa negara kita tercinta itu punya 2 data yang berbeda tentang kebahagiaan. Jadi di awal video gue sempat bilang kalau misalkan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling bahagia, tapi ternyata ada data lain yang menunjukkan kalau misalnya negara kita nggak yang bahagia-bahagia amat. Data pertama itu didapat sama si kreator dari Visual Capitalism dengan artikel berjudul Which Countries Are the Happiest in 2024 buatan Dorothy Nevelet, dibuat di tanggal 6 Oktober 2024, menunjukkan kalau misalkan negara kita itu masuk ke peringkat kedua
negara yang paling bahagia di dunia. Nah tapi ada data lain yang menunjukkan kalau misalkan lewat World Population Review, Indonesia termasuk peringkat ke-80 untuk negara yang paling bahagia. Ini mana yang benar? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Jawabannya itu tergantung sama indikator penelitiannya nggak sih? Karena gue yakin ya, hasil data yang emang dimuat di beberapa website ini pasti punya indikator survei yang berbeda-beda. Indikator survei yang dibuat sama World Population Review pasti berbeda dengan indikator survei yang dibuat sama Visual Capitalist. Kalau misalkan ada perbedaan indikator, pasti hasilnya pun berbeda. Nah cuman si kreator dari video ini menganggap kalau misalkan hasil dari survei yang pertama itu benar, terus disandingkan dengan data GDP per kapita di mana Indonesia termasuk peringkat ke-117 dari 188 negara ya, berdasarkan data IMF, World Bank dan juga United Nations. Gimana ceritanya pendapatan kita yang rendah itu bisa tetap bahagia, bisa tetap happy gitu. Jawabannya tadi udah gue kasih tahu, karena kita kebanyakan bersyukur, dan yang kedua karena kebersamaan kita yang saling membantu satu sama lain. Nah ironinya adalah kalau misalnya lu cek pendapat orang-orang Indonesianya sendiri di media sosial sebelah, kayak misalnya di Facebook, ya lewat postingannya Om Pasha Loveren banyak banget yang denial tentang video ini. Ada yang bilang kayak borderline between happy and insane is blurred here. Poor but happy is our national motto now. Next, hungry but grateful. We're in the age of happy and insane border. Your mom goalkeeper we happy. Ibu penjaga gawang kita happy. Lucu juga ya. We talk the talk, the only one make me happy is me ayam, but that inside who said that we're happy, dan kawan-kawan ya. Sementara di kolom komentar video ini justru orang-orang ngasih tahu alasan kenapa pada akhirnya orang Indonesia itu pada happy. Dari Coconut Muncher bilang kayak we Christians in Indonesian say grace every morning and at every dinner table with our family. We know that our Muslim brothers and sisters does the same. So yeah, be grateful for everything. Bersyukur. Nah, ada lagi orang bule yang ngasih testimoni tentang pengalaman hidupnya di Indonesia dengan bilang kayak as a bule living in Indonesia, and when I say Indonesia, I don't mean just Bali. I visit Jakarta, Lombok, and other parts regularly as well with my Indonesian wife. In the West, you will see someone in London stabbing someone and everyone looking away. Jadi kalau misalkan di barat gitu ya, ketika ada orang yang kesusahan, orang-orang nggak akan ngebantu gitu. Tapi di Indonesia, you won't sit with a flat tire on the side of the road. Lu nggak akan kesusahan ketika kendaraan itu lagi mogok di jalan. There will be 8 people trying to help you. Bakal ada orang yang langsung ngebantuin lo. It's something outstanding that just makes in the best place in the world for me. That being said, the country still needs more education and smart governing that will make people's life more stable economically. And hopefully not in exchange for this social fabric that makes it so special. Ini menarik banget karena ngebaca pendapat langsung dari orang luar, gue langsung ngerasa sedih dan juga miris di saat yang bersamaan. Karena ternyata orang Indonesia tuh kebaikannya bener-bener diketahui sama orang-orang di sekitar, anjir. Cuma sedihnya adalah kebaikannya itu seringkali dipengaruhi dan juga dimanfaatkan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimanfaatkannya ya banyak gitu bentuknya. Ada yang dimanfaatkan untuk selalu maklum setiap kayak ada orang yang salah. Dimanfaatkan di proses pemilihan suara gitu ya, ketika mencari siapa pemimpin yang cocok, ya banyak lah pokoknya. Sedih gitu loh. Terus habis itu Gondala bilang kayak my late father always say to me, if you can help others, at least don't be cruel to them. Be kind to your neighbors, never build a house in such a way that when it rains, the water from your roof flows onto your neighbor's property. If you see poor people in the street and you can help them, at least pray for them. These are just a few examples of how my father taught me to live with kindness and respect for others. I love Indonesia. Buset. I married a Muslim Indonesian woman who I love very much. I can tell you, they are so loving and humble people. I've been to Jakarta and Bandung. They are humble people, unlike people in the UK where I'm from. I encourage everyone to visit Indonesia. Damn. I live in Europe. Even though I have more money than when I live in Indonesia, I'm happier living in Indonesia because life is simpler. People are kind and friendly. Healthy food is very cheap and abundant.
Even though I have less money, life is better. Here in Europe, people look at me with a cynical look. Even though sometimes I meet people from other Asian countries, they still look at me cynical from whatever reason. But when I meet fellow Indonesians, that warm smiles is always there and they offer me their food. Sudah makan? Uset. As if we have been friends for a long time, I always miss my Indonesia. Bahkan ada bule yang dia tuh curhat kalau misalkan di negara asalnya itu selalu dilihat sinis gitu, tapi di Indonesia justru malah udah kayak sahabat baik, padahal kita masih belum ketemu gitu pertama kali. Damn, gini anjir respon dan juga pendapat orang luar tentang rakyat Indonesia ya, bukan Indonesia gitu, masyarakat Indonesia. Sedih sih kalau misalnya pada akhirnya justru yang ngebuat jelek negara kita sendiri ya pihak-pihak lain yang mungkin saja bukan dari rakyatnya gitu loh. Dan ya, dari video ini lu bakal tahu alasan kenapa pada akhirnya kata kebersamaan, gotong royong, dan juga bersyukur itu sangat amat mempengaruhi kenapa orang-orang Indonesia bahagia. Kalau misalnya secara teori, ada yang namanya Easterlin Paradox, sebuah konsep ekonomi gitu ya, yang ngasih tahu kalau misalkan ketika orang sudah memiliki pendapatan yang terus tumbuh gitu, itu nggak selamanya berkorelasi dengan kebahagiaan. Ada titik di mana ketika pendapatan lu udah tinggi gitu ya, tapi lu nggak akan menemukan rasa kebahagiaan. Dan kalau misalnya ngomongin soal penelitian Indonesia dan juga kebahagiaannya, udah ada dibuat sama Universitas Airlangga dengan judul Social Capitalist Dimension and Individual Happiness in Indonesia, The Micro Level Study, buatan Mimi Hardini dan juga Wasiatur Rahma. Di mana kesimpulan dari penelitian ini ngasih tahu kalau misalkan social capital consisting of trust, social networks, and sanction and norms has been proven to increase the level of individual happiness in Indonesia during the year of 2007 and 2014. Jadi ada 3 aspek yang sangat amat mempengaruhi peningkatan kebahagiaan Indonesia. Yang pertama trust ya, kepercayaan. Yang kedua social networks. Yang ketiga sanction and norms, norma dan juga sanksi yang ada di negara kita tercinta. Itu cuy jadinya kesimpulan dari video buatan 1AM dengan judul Why Are Indonesian Happy Despite Having Low Incomes. Video ngopi ini cuma ngasih keterangan tambahan sih, kenapa pada akhirnya orang Indonesia itu termasuk orang-orang yang happy kelihatannya. Gue justru penasaran gimana tanggapan lu semua gitu. Apakah lu semua termasuk orang yang happy atau ngedenial kalau misalnya negara kita tuh mana ada happy? Silahkan tulis komentar lu di kolom komentar. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.